Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ustazah Siti akan menjelaskan materi penerapan hukum Ohm, hukum Kirchhoff, dan rangkaian hambatan pada rangkaian tertutup. Di materi sebelumnya, hukum Kirchhoff sudah dibahas, di mana bunyinya sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jumlah arus listrik yang masuk pada titik percabangan itu sama dengan kuat arus yang keluar pada titik percabangan. Hukum Ohm juga sudah Ustazah sampaikan, di mana Ustazah tulis lagi di situ lebih mengingatnya lebih mudah, yaitu dengan VIR. V sama dengan I kali R. V simbolnya beda potensial, I simbolnya kuat arus, dan R simbolnya hambatan listrik. Sedangkan rangkaian hambatan pada rangkaian tertutup kita sudah pahami ada dua jenis, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Walaupun ada juga yang bentuknya adalah campuran. Nah, kali ini kita bagaimana dari hukum-hukum yang ada itu kita akan aplikasikan di persoalan soal keseluruhan, yaitu satu rangkaian utuh di mana di dalamnya ada beda potensialnya, ada hambatan, dan kita akan mencari berapa jumlah kuat arus yang ada yang mengalir pada satu rangkaian. Nah, kita lihat bersama, ini contoh soal seri. Dilihat di rangkaiannya ya, kalau lampunya berderet berarti itu ciri dari rangkaian listrik seri. Nah, diketahui ada 3, yaitu R1 nya 2 ohm, R2 nya 3 ohm, R3 nya 4 ohm. V nya besarnya 9 volt. Komponen yang belum ada di rangkaian listrik ini adalah I atau kuat arus, maka otomatis pasti yang ditanyakan adalah kuat arusnya. Ya, kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini berapa? Kita tahu kuat arus itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, berarti tanda panahnya ke arah sana. Ini I. Nah, rumusnya pakai apa? Kita langsung masukkan ke hukum ini, hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Kalau mencari I, berarti I sama dengan V per R. V nya masukkan, V nya ada 9. Nah, R nya karena mencari I total, berarti V nya V total, R nya juga R total. R totalnya dicari dulu. R nya karena dia seri, maka cari R serinya dengan cara dijumlah semua. 3 tambah 2 tambah 4 adalah 9 ohm. Masukkan 9, maka diperoleh hasil I adalah 1 ampere. Ya, jadi ini contoh penyelesaian di soal seri jika yang ditanyakan adalah arus totalnya atau arus yang mengalir pada semua rangkaian. Berikutnya, jika yang ditanyakan adalah arus tiap hambatan, baik itu R1, R2, R3, kita ingat pada hukum Kirchhoff-nya bahwa pada rangkaian seri, arus pada titik hambatan itu sama dengan arus yang masuk. Karena arus yang masuk itu sejumlah 1 ampere, maka otomatis arus yang mengalir pada hambatan pertama juga 1 ampere. Yang mengalir pada hambatan kedua juga 1 ampere. Yang mengalir pada hambatan ketiga juga 1 ampere. I keluarnya juga pastilah 1 ampere. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut di soal berikutnya adalah soal paralel. Di soal paralel sama, Ustaz akan contohkan yang ditanyakan adalah arusnya. Nah, arusnya I totalnya berapa? Langkah pertama pasti kita mencari hambatan pengganti. Karena ini rangkaian paralel, maka kita nyari RP nya dulu dengan cara seper RP ya. Seper RP sama dengan seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3.
1/3 ditambah 1/6 ditambah 1/4. Nah, samakan penyebutnya. 3, 6, 4 penyebutnya 12. Nah, 3 biar jadi 12 kalikan 4, 6 biar 12 kalikan 2, 4 biar 13 kalikan 3. Nah, 4 tambah 2 tambah 3 sama dengan berapa? 9. 9/12. Ini baru 1/RP nya. Maka RP nya sama dengan 12/9. Nah, lanjut. Tadi sudah ketemu V nya ada 12 volt. Ini RP nya adalah 12/9. Nah, kita bisa masukkan nyari I. Udah, I sama dengan V per R. V nya masukkan 12 per R nya 12/9. Nah, kalau naik menjadi perkalian sama dengan, langsung aja ya, di sini tulis kembali I sama dengan 12 kali 9/12, kan dibalik, ini boleh dicoret, maka arusnya sama dengan 9 ampere. Itu pada rangkaian paralel. Di soal rangkaian paralel, selain kalian harus mampu untuk menghitung arus total, biasanya yang ditanyakan adalah arus pada tiap percabangan, karena ciri dari rangkaian paralel itu arusnya pasti berbeda. Nah, kalau arusnya yang ditanyakan pada arus percabangan, Ustazah contohkan. Misalkan ditanyakan adalah pada I1 itu yang atas ya, yang mengalir pada hambatan 3 ohm. Maka masukkan aja I1 sama dengan V total per R yang dilalui pada hambatan 1. Jadi R nya yang dilalui saja, jangan R yang R total, bukan. V nya 12, R1 nya 3, berarti sama dengan 12 bagi 3 4. Berarti arus masuknya ini sejumlah 9. Maka nanti arus yang keluar itu juga senilai 9. Nah, ini Ustazah sudah contohkan, diketahui I pada arus pada hambatan pertama diperoleh 4 ampere. Kira-kira kalau yang hambatan kedua berapa? Yang hambatan kedua ya tinggal aja I2 sama dengan V per R2. V nya 12, R2 nya 6, berarti sama dengan 2 ampere. Nah, terus kalau yang I3 itu yang terakhir, berarti 12 dibagi 4 sama dengan 3 ampere. Nah, coba dicek nilai arus yang mengalir pada semua titik ini, itu jumlahnya harus sama dengan arus yang masuk. Tadi kita tahu I1 nya berapa tadi? I1 nya sudah ketemu 4 ya. I2 nya sudah ketemu 2. I3 nya sudah ketemu 3. Nah, totalnya harus 9. Benar apa enggak? Ternyata benar. Ya, ini total sama dengan 9 ampere. Berarti sudah betul. Masuknya 9, keluarnya juga harus 9. Ini namanya penerapan hukum Kirchhoff. Paham? Semoga bisa dipahami. Berikutnya soal paralel. Di soal paralel ini seringkali akan keluar, dan kemungkinan yang ditanyakan itu lebih banyak. Nah,
Ustazah di sini sudah menuliskan langkah menyelesaikan soal rangkaian campuran. Ya. Jika soal yang pertama jika yang ditanyakan adalah arus total. I totalnya kan belum ada nih. Berarti kalian harus mencari dulu I total. Nah, langkah I total itu langkahnya kalian harus mencari R paralel dulu, poin 1 dilalui, poin 2 dilalui, baru masuk ke poin 4. Itu ketika mencari I total. Jadi tahapannya hanya 1, 2, kemudian keempat. Jika yang ditanyakan arus pada percabangan, nih misalkan ditanyakan arus pada percabangan, maka semua langkah ini harus dilalui. Ya, harus mencari R paralel dulu, I totalnya harus dicari dulu ya. Kemudian harus mencari poin 3 ini, V paralel. Kalau mencari V paralel ya berarti arus totalnya ya, dari kita menghitung nomor 4 sudah ketemu I total dikalikan R yang hanya di rangkaian paralel saja, itu baru ketemu V paralel. Nah, kalau sudah ketemu I total V paralel baru kita bisa menghitung arus pada I1 dan I2 pada titik percabangan. Nanti contoh soalnya ada di latihan soal. Nah, silakan untuk latihan di materi penerapan hukum Ohm, hukum Kirchhoff dan hambatan listrik. Ini ada di latihan modul IPA LK 4.4 halaman 8 dan buku paket IPA halaman 223 A sampai D. Ini yang perlu kalian pahami, silahkan bisa dicoba dikerjakan. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan ustazah. Terima kasih atas perhatiannya.